Tak saya ulang karena udah mulai marah ibu-ibu. Yang terhormat Ketua PPMSU Kota Batam, Bapak Rustam Sinaga, dan yang terhormat Sekretaris Umum PPMSU, juga salam hormat saya yang tak terhingga buat Bapak Siregar. Tak siapa namanya, tak Pak Regar ada. Pak Perlaungan Siregar. Oh itu ya. Alias Presiden NATO Kota Batam. Bapak Ibu hadirin, para jemaah PPMSU yang dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal. Kita belum sepenuhnya mengamalkan Al-Quran. Buktinya kita belum bisa membalas salam itu dengan yang lebih baik. Tapi nggak apa-apa, sama aja sudah alhamdulillah. Macam mana Ustaz cara menjawab salam itu lebih baik? Kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai situ aja, warahmatullah. Kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siapa yang bisa jawab dengan benar lebih baik dari salam itu tadi, saya kasih Rp50.000. Masya Allah. Saya kalau ceramah mesti ada kuis. Di mana-mana saya ceramah, sampai ke Malaysia sana ada kuis. Ya takut Bu, karena udah dikasih tadi sama Pak Regar apa-apa. Gak usah takut Ustaz. Semalam kami panggil Ustadz dari Kabupaten Batubara. Wah, mantap lah. Saya pas di Tanjung Pinang, pengen saya hadir, tapi saya juga punya tugas di Tanjung Pinang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada 5 tipe orang yang mendengarkan tausiah agama. Ada 5 tipe, 5 macam. Apa yang pertama? Yang pertama, tipe pendengar tausiah agama itu sami'na wa ata'na. Kalau orang seperti ini, dia akan mendapatkan pahala semisal orang melaksanakan sholat sunat sebanyak 100 rakaat. Pernah Ibu sholat sunat 100 rakaat? Kalau tarawih 23 sama 11 mana pilih? Pilih yang nggak apa-apa. 23 11 itu alhamdulillah. Yang tak alhamdulillah, yang tak Ada lagi tipe yang kedua. Apa
Apa itu? Sami'na wa asoina. Sami'na, dia dengar tapi dia nggak patuh. Tak dapatlah yang 100 tadi. Kuranglah. Yang ketiga, sami'na wana bisik-bisikna. Ustadz ceramah, dia pun ceramah juga. Kurang lagi pahalanya. Yang keempat, sami'na wana mangantukna. Awak ceramah, dia pun sampai air baterainya keluar, tak sadar dia maneteh. Berkurang lagi pahalanya. Yang paling parah yang nomor 5, sami'na wana cabutna. Awak ceramah, dia pun pulang cabut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu mau gak rumahnya, bapak-bapak mau tak rumahnya berkah? Ada 2 yang harus dilakukan supaya rumah kita itu berkah. Udah pernah disampaikan orang nih? Sama Ustadz belum pernah? Tapi lebih dahulu perkenalkan diri saya. Nama saya RUDI. Wali Kota, Pak. Memang kalau nama Rudi itu terkenal. Iya, Pak, terkenal. Rudi Hartono, Rudi Kelces, Rudi Bahaluan, iya kan? Rudi tua. Alhamdulillah, istri saya baru 4. Baru 4 anaknya. Gak usah jauh, semuanya sudah berkeluarga anak saya. Alhamdulillah, cucu saya sudah 6. Itu sekedar perkenalan. Saya berasal dari daerah Kota Kisaran, Kampung Sentang. Saya satu kampung sama Pak Rahmat Siregar. Beliau dulu di Palehia, saya di Al-Wasliyah. Alhamdulillah kuliahnya pun sama. Apa syaratnya rumah itu dapat barokah? Yang pertama, harus ada sholat di dalamnya. Sholat di dalam rumah itu harus ada orang yang sholat. Yang kedua, harus ada bacaan Al-Quran dikumandangkan dalam rumah itu. Maka kata Nabi, nawiru buyutakum, sinari, terangi rumah kita itu dengan apa? Dengan membaca Quran dan sholat. Maka kalau ada rumah itu di dalamnya orang sholat, ada orang baca Quran, insya Allah yang turun ke rumah itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Maka kalau sudah turun malaikat rahmat, tentram rumah tangga itu, sakinah mawaddata warahmah. Karena sedikit keburukannya, baiknya yang banyak. Itulah sakinah.
tangganya tentram, tenang, aman, damai. Bukan karena banyaknya harta orang bisa tenang rumah tangganya. Enggak. Ada orang yang hartanya triliunan, tapi tengok rumah tangganya tak tentram. Masuk penjara. Nauzubillah. Iya kan? Istrinya 20 tahun hukumannya. Siapa itu? Jangan disebut, kode etik. Iya. Kan bukan karena banyaknya harta orang tenang tentram kan, Bu? Ada rumah yang tak akan dapat turun malaikat rahmat. Kenapa? Yang pertama, ada anak yang durhaka. Ada anak yang durhaka. Yang kedua, kalau rumah itu di dalamnya ada minuman yang memabukkan. Ada minuman wiskinia, topi miringia, watuwaia, ada di situ, tak akan turun tuh malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak turun, tapi malaikat Israel turun, Pak. Kalau malaikat Israel tak peduli tuh. Mau kayak mana-mana rumah kamu tuh, aku tetap datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat dong. Malaikat tak peduli. Datang ke rumah Pak Rahman. Israel, bentarlah, tunggu sebulan lagi. Tak bisa. Tak bisa, Bu. Kita ini semua camat calon mati. Siap-siapkanlah, Bu. Ibu tahu, Bapak tahu tanda-tanda orang dekat mati? Tengok nanti kalau yang ibu bapaknya sakit, tengok tandanya. Yang pertama tanda orang dekat mati itu telinganya mengecil. Jadi kok sakit bapak nanti ibu tengok, bang tengok dulu bang telinga. Kalau ibu rasa mengecil dia, abang mau apa bang? Biar aku belikan bang. Pak, kalau ibu sakit Pak, tengok telinganya mengecil tak? Kalau dia pakai jilbab, suruh buka. Satu. Ini 20 menit aja Pak ceramahnya ya Pak ya. Kalau nanti mau lama diundang sekali. Masa-masa orang ini dan kan. Yang kedua, hidungnya jatuh. Awak gini kan tak balik lagi, tak naik ke atas, ke bawah saja. Nah, kalau sakit bapak bu, turunkan ke bawah hidungnya. Pak, kalau tak balik lagi, gitu juga Pak, kalau ibunya sakit, pegang hidung. Yang ketiga, ini sensitif Pak, nggak usah ya, nggak usah. Apa perlu dijelaskan? Tapi maaf ya Pak ya, tidak berkata kotor nih. Kalau ibu-ibunya buah dadanya itu udah
Kempes. Kalau punya bapak, buah salaknya itu. Tapi jangan terus yang ketiga, kalau bapaknya sakit terus ketiga. Bang, jangan dulu bang. Jangan. Yang satu dulu telinganya, kedua ini. Baru yang keempat ini waktunya dekat kali. Kalau nggak 1 hari, paling lambat 3 hari. Innalillahi itu dia. Apa itu? Ketika dia tidur, jari-jari kakinya jatuh. Tak tegak lagi, jatuh. Makanya kalau orang sakit parah, tengok aja pak kakinya. Kalau sudah jatuh, itu paling lama 3 hari. Udah tak bergorak lagi ya? Tak bergorak lagi pak. Jadi pak, kalau ibu ini sakit sudah begitu, nah siap-siapkan apa? Tanya saja, ibu gelangnya ditaruh di mana? Anting-antingnya taruh di mana? Untuk apa bang? Maksudnya supaya enak nanti. Ada yang mati lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Regar menyampaikan kepada saya, Pak, ini ceramahnya atau sianya sedikit ada Ramadannya. Ini baru Rajab yang mau terakhir. Sebentar lagi Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang mau kita kerjakan di bulan Ramadan itu? Cuman 2. Pertama, jangan sampai puasa kita batal. Yang kedua, jangan sampai pahala puasa kita batal. Cuman 2 aja pak, nggak banyak. Kalau puasa nggak batal, gampang urusannya. Tak makan, tak minum, aman. Selesai. Ya kan bu? Tapi yang berat, kalau sampai kita berpuasa, tapi tak dapat pahala. Kita bekerja, tapi kita nggak dapat hepeng. Tak dikasih kita uang. Sedih nggak? Sedih. Kita sudah puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi kita nggak dapat pahala. Ini yang harus kita perhatikan. Apa saja yang bisa membuat kita tak dapat pahala? Yang pertama, kadzibun. Orang puasa tapi suka bohong, alias dusta. Bang, di mana bang? Rumah Pak Regar. Kebetulan HP-nya bukan Android. Tak bisa video call. Tapi kalau video call, coba bang video call kan. Tak bisa ngomong kita. Pak Regar, di mana Pak Regar? Ini OTW. Padahal belum OTW dia, masih di rumah. Dia OTW katanya. Lampu merah. Ini kadang-kadang kan kita tidak sadar. Maka harus kita perbaiki ini bagaimana supaya puasa kita nanti tidak batal dan kita dapat pahala. Yang kedua, menghibah.
Apa itu menghibah? Menceritakan sesuatu perihal orang, walaupun yang kita ceritakan itu benar. Contoh, saya punya anak perempuan, kemudian anak perempuan saya itu belum nikah sudah hamil. Ibu cerita, "Bila Pak, kasihan ya Pak Ustadz itu." Kenapa? Anaknya belum nikah udah hamil duluan. Itu menghibah. Ini kan tanpa kita sadari. Maka orang mengaji itu harus kita kaji supaya kita mengerti dan supaya kita paham, biar kita kenal, biar kita cinta, biar kita sayang. Ada 7 yang harus kita lalui. Dua menit lagi. Kalau yang kita ceritakan itu tidak benar, namanya lebih kezam dari pembunuhan. Gak benar, fitnah. Benar, ghibah. Wah, ini harus kita bisa menahan diri supaya kita menjadi muslim yang kafah. Muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah. Apa? Mata Islam, telinga Islam, hidung Islam, lisan Islam, tangan Islam, kaki Islam, pikiran Islam, perasaan Islam, hati Islam. Kafah. Wah, ini Bu, kalau yang begini-begini nih, tosi agama ini luar biasa. Datang setan tuh bawa 3 senjata. Kalau di waktu siang gini, waktu duduk gini, yang dibawanya itu jarum, taruhnya di pantat awak tuh. Maka orang kalau dengarkan ceramah gak pernah tenang itu, ada aja. Ya Bu, ada aja itu. Lesot. Iya. Ada lah pokoknya. Ibu kalau kakinya sakit, insya Allah lewat perantara minum jamu yang saya buat, yang sudah dibawa Pak Reza, insya Allah. Yang kakinya nggak bisa bengkok, yang kakinya lemas, yang tangannya lemas karena stroke, insya Allah. Oh, jamu tradisional. Kalau yang kurang tenaga, minum itu tambah tenaga. Oke punya. Mantap. Nah, tolak miskin yang tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasa itu tidak lain dan tidak bukan marah yang berkepanjangan. Wah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Ini biasanya banyak di kaum ibu. Anaknya datang masuk ke rumah, baru aja dipel rumahnya, disapu, dibersihkan, datang anak itu pakai sandal langsung ke rumah. Marah tak? Nanti suaminya masuk rumah, taruh baju sembarangan aja. Oh, lah Pak.
Tak pernah lah abang ni sonang nengok aku. Belum lagi istirahat sudah. Habis ku sapu kupel tadi anaknya bawa sandal. Ini bapaknya naruh baju pun sembarangan. Marah yang berkepanjangan. Ini membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Selanjutnya tidur yang berkepanjangan. Habis subuh sampai buka puasa tidur terus. Bangunnya waktu sholat aja, habis sholat tidur lagi, habis sholat tidur lagi. Itu tidur yang berkepanjangan. Puasanya tidak batal, tapi tak dapat pahala. Rugi tak? Rugi. Udah aja nih Pak? Hah? Belum ya? Gitu ya. Tidur yang kita akan dapat pahala. Padahal tidur dalam keadaan kita puasa itu dihitung ibadah. Naumun sha'imun ibadah, kata Nabi. Tidurnya orang yang puasa itu tapi tidur yang bagaimana? Cuman sekedar tidur. Kalau dia ngantuk kali tidurkan 1 jam saja bangun. Itulah tidur yang dihitung ibadah. Nah di Ramadan itu kita kejar amalannya. Karena itu Ramadan bulan umat. Tarawihnya jangan tinggal. Walaupun 11 rakaat. Cuman 11 rakaat ini jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat bubar nanti. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Imam ngebut, makmum cabut. Yang tua-tua mana tolak? Iya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telungkup terus. Tak jadi sholat, telentang terus Bu. Dan jangan lambat kali. Mentang-mentang hafal Quran, dibuatnya ayat pertama surah Al-Baqarah. Pingsan. Datang makmum nih, cukup sekali kuat. Besok tak mau lagi aku sholat di sini. Sedang saja. Menetar tuh orang kalau udah ayat tuh panjang. Iya. Datang aku lagi gitu. Terus nerawang, pikirannya entah kemana-mana, betul tak Bu? Apalagi menjelang hari raya. Apalagi menjelang hari raya, kata Pak Rahmat. Ini pintu nih. Ibu, Iyalah. sholat. Jamaah. Bagaimana supaya baik dan benar? Dalam sholat ada 3 kiblat. Dalam sholat ada 3 kiblat. Supaya sholat kita itu baik dan benar, bisa khusyuk. Loh, dari mana Pak Ustadz pengambilannya? Kiblat itu ada 3. Setahu kami belajar cuma 1. Kiblat kita Ka'bah, Allah. Iya Bu. Dalam sholat ada 3. Mana saja? Saya kasih tahu.
Yang pertama kiblat mata. Kiblat mata kemana? Tempat sujud. Makanya orang sholat tuh kalau dia ke tempat sujud aman. Tapi kalau nengok ke depan begini atau nengok ke samping-samping bisa tak khusyuk sholatnya. Betul? Kita berada di saf nomor 2. Saf nomor 1 kebetulan pakai baju kaos. Coblos nomor. Batal tak? Begitu kita lihat tulisan coblos nomor, terbaca nggak itu? Terbaca. Secara tidak langsung kita membaca. Maka kalau kita membaca itu berarti sholat kita bukan pilihan kita pula nih coba. Nah, bukan pilihan pula itu. Nomor 4. Bagus Pak ya. Jadi karena sudah ada suara mengingatkan kita, besok kita lanjutkan lagi Bu ya. Bapak kita lanjut lagi. Kan satu sudah saya sampaikan, 2 lagi, undanglah saya. Ikan cepat, ikan gabus. Tausiah saya makin cepat makin bagus. Ikan mujair, ikan yang bertulang. Kalau sudah cair, saya pun pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah salah satu bagian daripada ibadah. Yang pertama, kami sampaikan banyak terima kasih kepada pengurus PPMSU dan Majelis Taklim Kapling NATO. Ada Majelis Taklim dari NATO, Atlantik Utara Pertahanan NATO. Kemudian selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati tentunya Dewan Pengurus PPMSU Kota Batam. Ada Pak Irwansyah, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, periode 2019 sampai 2024 ya. Tapi disambung lagi 2024 sampai 2019. 2009. Amin. Ada Pak Irwan, saya kenal nggak? Coba berdiri dulu Pak, tengok ibu-ibu itu. Diri dulu Pak Haji. Iya. Ada kan? Nah ini. Jangan salah. Beliau ini adalah lambangnya Ka'bah. Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi? P3. Nomor 1. Kemudian jajaran pengurus Ketua PPMSU ada Bapak Sinaga, Pak Rustam Sinaga baru terpilih. Sebentar lagi kita buat secara seremonial ataupun apa namanya, pembubaran panitia dan upah-upah ya. Ini kita upah dulu ya. Semuanya jajarannya pengurus PPMSU periode 2024 sampai 2000 sampai tidak enak aja lah. Kemudian Bapak dan Ibu jajaran pengurus, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Tentunya kalau kita tilik sedikit perjalanan PPMSU dari tahun 80-an ya Pak Naga ya, sampai sekarang eksis. Sama dengan perwiritan di NATO tahun 90-an sampai sekarang eksis. Satu komando Pak Irwansyah. Begitu ketuanya memerintahkan A, tidak ada yang kesek. Luar biasa. Tentunya ini adalah harapan kita semua. Di dalam kepengurusan yang baru Pak Naga, bahwa ini adalah kita ketahui bersama. Jabatan ini adalah itu adalah jabatan sosial. Tidak ada insentif di sana. Kalau RT RW masih ada insentif. Kalau guru TPQ ini ibunya masih ada insentif. Dapat dari provinsi ya, dapat dari kota.
Tapi kalau jabatan ketua paguyuban ini adalah lillahi ta'ala, harus tahan panas, kering, ya, tahan direbus. Inilah untuk mengurusi umat, wabil khusus warga PPMSU Kota Batam. Saya kira dari waktu ke waktu anggota PPMSU ini sangat signifikan sekali. Saya kira ini nanti mendaftar semua ini dari Majelis Taklim, hampir semua ini dari Sumatera Utara. Aset yang paling hakiki adalah di paguyuban itu adalah manusianya, publik. Saya kira ini sangat penting sekali. Kalau kamu rindu ke Sumatera Utara, bergabunglah dengan PPMSU. Kalau saya sebut PPMSU solid, ya. PPMSU, PPMSU luar biasa. Nomor berapa? Ada caleg dari apa di sini? Ini bukan kampanye, ini minggu tenang. Tapi kita nggak bisa tenang kalau kita tidak pilih caleg ini. Ya. Jadi ini harapan kami sebagai tuan rumah menyampaikan banyak terima kasih. Banyak terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya banyak sejak tahun 90-an baru 2 kali dapat jatah. Baru yang kedua ya, Bu ya. Ya. Mudah-mudahan kita nanti dapat bergilir secara estafet. Mudah-mudahan pengurusan ini solid. Ya, tidak ada kendala. Di dalam salah satu pengurusan yang solid adalah informasi lebih berharga daripada materi. Harus saling koordinasi. 1 detik yang sudah lampau tidak akan kembali lagi. Tanggal 14 Februari yang akan datang tinggal hitung hari. Paham? Ah, ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam dinding. Kalau ada perkataan kami yang salah, jangan dilapor kepada polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ahli bait yang telah menyampaikan sepatah dua katanya. Selanjutnya kita dengarkan sebagai mewakili tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Irwansyah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pada beliau, waktu dan tempat kita persilakan. Terakhir Pak Haji. Terakhir harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Demikian pula salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus penceramah kita Ustadz Rudi dari Kisaran. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua PPMSU Pak Rustam Sinaga beserta jajaran Dewan Penasehat Pembina dan seluruh warga PPMSU yang pada siang hari ini hadir di tempat Sohibul Bait, yaitu Bapak Perlawanan Siregar yang kita kenal namanya Presiden NATO. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan, dan Pak Rustam, kami mohon maaf pada saat pelantikan tak bisa hadir karena pada saat bersamaan melaksanakan tugas sebagai pengurus partai ada kampanye. Ya. Singkat saja, bulan depan saya akan input pokir Pak Ramali, ya, supaya tidak terlambat. Saya berpikir untuk memberikan kenang-kenangan untuk PPMSU. Amin, amin. Dari pokir saya ingin menyerahkan 1 unit mobil
Toyota Hiace. Ya. Jadi kalau nanti warga kita yang mungkin kesulitan dengan transportasi mau pergi-pergi, kita ada tempat kumpul, tempat penjemputan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Itu pokir itu tahun depan ya. Kemarin kami kasih mobil jenazah untuk Ikapsu. Protes, kok Ikapsu sana dikasih, tapi sini nggak dikasih. Jadi 2 sekarang Ikapsu. Karena kebetulan pas saya di rapat ada Pak Sahat, ada Pak Sahat Senturi sama Anwar. Kemudian telepon minta. Rupanya 2 ada dapat dia. Sebelumnya sudah ada dari si Johnson ya. Itu mobil operasional mungkin. Kalau memang itu dibutuhkan Pak Rustam. Tapi Pak Ramai tahu lah. Dan yang ke depan mungkin kemarin kita sudah sampaikan di rumah saya ya, kalau kita mungkin bisa mendapatkan tanah, kami juga bisa mengalokasikan dana pokir untuk membangun ya. Kalau saya sudah bangun, kalau di kebetulan saya Minang ini, asalnya waktu lahir di Medan, sudah bangun rumah gadang di Marina Base Camp, rumah gadang Ikhlas. Nah mungkin kalau kita mau bangun sekretariat, saya sudah kasih gambaran kemarin ya, 2 lantai, di atasnya mungkin bisa aula termasuk rumah singgahnya. Jadi kalau ada warga kita yang mungkin lagi kesusahan atau barusan datang bisa numpang di situ. Supaya PPMSU ini bisa lebih bermanfaat untuk warganya dan anggotanya, yang tadi kata Pak Presiden Aset, hakikinya adalah anggota juga bisa merasakan daripada PPMSU itu sendiri. Saya pikir mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini ya kami hadir di sini dan mohon doa semoga niat dan hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Irwansyah sebagai penasehat di PPMSU Kota Batam. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sukses. Amin. Selanjutnya sebagai kata dari Ketua PPMSU Kota Batam kepada Bapak Haji Rustam Sinaga, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan keselamatan serta hidayahnya berkumpul bersama di rumah Bapak Presiden NATO atau orang tua kita Parlemen Sregar dalam rangka pengajian bulanan perkumpulan perantau muslim Sumatera Utara yang disingkat dengan PPMSU Kota Batam. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari-hari kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati wabil khusus Ustadz Bapak Rudi yang sengaja datang dari kota Kisaran, Sumatera Utara sebagai memberikan tausiah kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tadi bisa bermanfaat buat kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kemudian yang kami hormati Bapak Irwansyah selaku Dewan Penasehat dan seluruh pengurus PPMSU Kota Batam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah dilantik kemarin pada tanggal 4 Februari di Golden Front Bengkong. Dan awal dari pertemuan ini yaitu pengajian kita pada hari ini, sekaligus kita juga tadi membacakan doa arwah untuk orang-orang tua kita, orang-orang telah mendahului kita. Semoga almarhum almarhumah
orang tua-tua kita tersebut, diampuni dosanya, ditempatkan sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak berapa lama lagi, insya Allah tanggal 10 atau tanggal 11 Maret kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu pertemuan kita mungkin dihentikan dulu, nanti setelah Lebaran baru kita adakan kembali, yaitu di bulan Mei. Kemudian pada saat pelantikan kemari dibentuk panitia, dan hari ini kita tidak perlu lagi berpanjang-panjang, dan hari ini juga kita tutup dan kita bubarkan kepanitiaan pelantikan pengurus PPMSU Kota Batam yang kemarin. Kemudian masalah dana biarlah nanti pengurus yang ngurus, ya. Biar nanti pengurus, ada beberapa mungkin yang belum memberikan, insya Allah kita akan minta, ya. Ini pernyataannya ibu-ibu ya Pak, minta, ya, bukan menagih, minta. Ngeri-ngeri sedap juga ini kata-katanya. Ya, tegas-tegas saja orang Medan, ya kan. Agak lain, ya kan. Macam film juga agak lain. Ya, mudah-mudahan ada beberapa hal lagi yang harus kita tutupi. Insya Allah nanti kita akan datangin dan akan kita minta. Mudah-mudahan mereka akan memberikan. Itu sah ya Bu ya. Saya nyatakan panitia pelantikan pengurus PPMSU Kota Batam ditutup atau dibubarkan. Terima kasih. Kemudian saya tadi ada bisik-bisik dari Pak Tuan Rumah, akan ada katanya upah-upah buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan upah-upah itu menjadikan penyemangat untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk membangun bersama seluruh pengurus dan anggota PPMSU Kota Batam. Dan kepada Bapak Ibu, mungkin ada majelis taklim yang ada di sini yang belum bergabung, kami mengharapkan bisa bergabung. Karena apa tadi yang dibilang Pak Presiden itu, kalau ingin rindu dengan Kota Medan atau Sumatera Utara, bergabunglah dengan PPMSU setiap bulan. Karena sedikit banyaknya di sini akan ada sedikit kenangan-kenangan yang pasti kita jarang kita temukan, terutama dengan makanan khasnya. Kadang-kadang ada lebih tumbuknya dengan kencongnya, ya kan, ada ikan asinnya, ada combrangnya, ada cepokaknya, ya kan. Walaupun kata-katanya keras, tapi hatinya memang lembut selembut salju. Itulah ciri-ciri kita dari Medan Sumatera Utara, ya. Belum lagi bahasanya, pakai bahasa klen-klen ya, sedap kali memang. Kalau orang Minang bilang amborasoyo, tapi hati amburagu. Mudah-mudahan ya. Kemudian kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Irwansyah ya, yang sedang akan mengikuti perjuangan, ya, perjuangan. Kemudian yang lain juga, kalau ada caleg-caleg yang lain, kami hanya bisa berpesan dan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang daerahnya Dapil Batu Haji, Sagulung, Sekupang, dan Belakang Padang, jangan lupa memilih Bapak Irwansyah. Satukan saja. Satukan saja kita, ya, yaitu Bapak Irwansyah untuk DPRD Provinsi nomor 1, ya Pak ya. Nah, insya Allah beliau bisa duduk kembali, bisa membangun, ya, partainya Partai P3, Partai Ka'bah. Kalau di kampung saya dulu Pak, Ka'bah itu luar biasa. Karena orang tak mau pilih dia yang lain, harus pilih Ka'bah. Kenapa? Siapa yang pilih Ka'bah udah masuk, dia berangkat haji dia katanya. Itulah luar biasanya. Kalau mau masuk surga juga pilih Ka'bah. Amin. Amin ya. Sekali lagi Pak, kami hanya bisa berdoa, dan kepada caleg-caleg yang lainnya juga ya, kami nggak bisa ke satu persatu. Kami hanya bisa berdoa. Bapak sudah berikhtiar, sudah berusaha. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah membuka pintu langitnya untuk kemenangan Bapak dan seluruh caleg-caleg yang ada di PPMSU Kota Batam. Dan jangan lupa berduyun-duyun datang ke TPS pada tanggal 14, ya.
cari nama Pak Irwansyah, coblos ya. Mau dicoblos matanya silakan, mau dicoblos hatinya silakan, coblos namanya silakan, asal jangan yang lain dicoblos ya. Nah, saya rasa itu saja. Nanti yang lainnya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Rahmat Siregar selaku sekum. Sekali lagi kepada orang tua kami, sesepuh panisepuh dan seluruh anggota, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua yang telah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita bersama. Untuk selanjutnya upa-upa, Silakan dulu Ibu berangkat dari situ. Itu nah upa-upa yang akan dikomandoi oleh Bapak Presiden NATO. Baik, setabi 10:05 setelah itu kamu akan akhir aja salat alaksa sekoru saarak saburu. Kamu Amata Rustam Sinaga Hudul Mahamu ditikar tong-tong ada Dot Amata Irwansyah samping Pak Sinaga. Kemudian ketua panitia 3 masih mau hudul kamar. Ini dia mau ina Pak kecil. Oh pui. Siko bo, payakon bo. Ini naka. Ina ka payakon. Kamera Kang Jul. Tolong Kang Jul. Wah, Pak Edi. Aku nggak bawa HP. Dapat nggak? Apa paham bisa dulu? Koma. Halo. Dia ai itu berjolo. Baru tangan. Kamera yang dikit. Ada. Dapat nggak? Ada sini, ada sini. Video kan dan buat di semua Dinata apa? Pasal Boron Ketua Umum PPP Plus. Berusaha di mana? Mana dia? Ibu Ketua. Nah, samping. Dia XTD. Duduk, dek. Iya. Video. Iya, udah. Parkir aja mobil itu. Iya, benar. Pak Ato. Itu mana panitia ya? Sudah dulu. Kalau yang itu Iya. Mobil operasi. Bapak sini dekat saya. Dekat saya.
Kamu kamar mandi bentar. Sini Kak, sini. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa malakupa na sumot tu bermadua. Dia pertong-tong obat sangat daun tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukot may disilagundi na dibuka di Parjolo ikut patureon ni Parpudi. Di bulan nasalpu dia rinasal potong hamu akam hamu lay irwansa semuanya babere siramali padang lebih-lebih tua imam Rustam Sinaga dodinat ke sore padang adong datang ulaun narundut warna di halak kita dapat ture-ture jolma na mengurusi jolma membantu nadinggan semuanya mata irwansa wadungat peng dua karodi okat korodi mah dapat ture-ture jolma saat sadari orang di bainnya tong dikikyon rodo kami dan bagas kurang mengalir sada warna ima superniton di tuhamu asobol to timun o tujol nyariron dapat tuloy-tuloy akabang soon terutama di PPNS di bagasan niya tong kita sa sudi nomor 10 mo di son on magwarna helem pada sada upa diton di dua badan dua pera manuk na hubol so ni manuk wakatiri so ni indahan manita na ponipahan mabinoto laina sa oras mahamunyan o tujulan nerion so ni hamu sudi warga tasagatan sudu mudah-mudahan tujulan nerion bardaka baramun halian upokon on magwarna sada do pangitian sudi bisa mengiti satu jembatan tapi semuanya bisa melingkup mudah-mudahan dia disadarion dilema di kita hatur pisan dan kesehatan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan untuk kita bersama kasogani mada bisa hay pasahat sulangi bo inang pasulung bolon butima ya cucikan pada telur ya telur sampai kuningnya ya garam garam adalah pertanda bahwa itu adalah perjalanan kehidupan yang penuh tantangan semuanya itu mata panitia nah ya silakan gambar semua ya bismillahirrahmanirrahim Sugadiba Nabi Sahabat Pasahat